Selamat siang Ibu Aprilia dan teman-teman. Terima kasih telah meluangkan waktunya kepada kami kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Diskusi ini akan disampaikan oleh 5 anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Sisilia Ninik Sukmawati dengan NIM 201324005, yang kedua Livia Nuriati dengan NIM 201324006, yang ketiga Andreas Wijilaksono dengan NIM 201324012, dan yang terakhir Robertus Ardian Yogipe dengan NIM 201324025. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil diskusi ini, izinkan saya akan menjelaskan peta konsep yang terdiri dari 1. Pengertian kecemasan secara umum. Yang kedua, pengertian kecemasan menurut para ahli. Yang ketiga, jenis-jenis kecemasan. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya kecemasan. Yang kelima, gejala-gejala kecemasan. Yang keenam, contoh konkret. Yang ketujuh, cara mengatasi kecemasan yang terjadi di sekolah. Yang kedelapan, kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kecemasan secara umum. Pendidikan sangat identik dengan proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar mengajar tersebut terdapat suatu adaptasi seorang pelajar dalam memahami suatu materi, ilmu pengetahuan, dan juga karakteristik dari dalam diri pelajar masing-masing. Dalam pendidikan, tentu tidak semua selalu berjalan dengan baik dan lancar. Pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh guru maupun pelajar, salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan sendiri merupakan sebuah keadaan di mana seseorang merasa gelisah atau tidak tenang terhadap sesuatu yang mungkin sudah pernah dialami maupun yang belum pernah dialami. Kecemasan ini sering dialami oleh anak-anak ketika mereka memasuki dunia sekolah. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian kecemasan menurut para ahli. Untuk yang pertama, menurut Harlock, tahun 1978, menjelaskan bahwa kecemasan merupakan keadaan mental yang tidak berkenaan dengan rasa sakit yang mengancam atau dirasakan. Yang kedua, Olendik, atau dalam The Church, tahun 1994, menyatakan bahwa kecemasan menunjuk pada keadaan emosi yang menantang atau tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi, subjektif dan rangsangan atau arousal, fisiologis. Dan yang terakhir, menurut Davidson DKK tahun 2006, kecemasan adalah suatu perasaan takut atau khawatir yang tidak menyenangkan yang disertai meningkatnya ketegangan fisiologis yang dianggap sebagai suatu dorongan yang menjadi perantara antara suatu situasi yang mengancam dan perilaku menghindar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Livia Nuriati. Baik, yang ketiga yaitu jenis-jenis kecemasan menurut para ahli. Yang pertama menurut Freud dalam Alwisel 2006 membedakan 3 macam kecemasan menurut sumbernya, yaitu realistik. Realistik itu merupakan rasa takut akan bahaya-bahaya nyata di dunia luar. Kecemasan realistik menjadi asal mula timbulnya kecemasan neurotik dan kecemasan moral. Adapun neurotik merupakan ketakutan terhadap hukuman yang akan diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya. Ada pula moral, yaitu kecemasan yang timbul ketika individu melanggar standar nilai orang tua. Terdapat beberapa macam kecemasan menurut Sundari tahun 2005. Yang pertama yaitu kecemasan karena merasa berdosa atau bersalah. Yang kedua, kecemasan akibat melihat dan mengetahui bahasa yang akan mengancam dirinya. Yang ketiga, kecemasan dalam bentuk yang kurang jelas, apa yang ditakuti tidak seimbang, bahkan yang ditakuti itu hal atau benda yang tidak berbahaya. Selanjutnya,
Cattell dan Schreier dalam The Clerk 1994 membagi kecemasan menjadi dua macam berdasarkan responnya. Yang pertama yaitu state anxiety, yaitu reaksi emosional sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Kemudian threat anxiety, yaitu sensasi kecemasan yang bersifat umum dan tidak mengarah pada sesuatu yang spesifik. Selanjutnya, menurut Kartono 1995, mengemukakan adanya faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, yaitu yang pertama, kurang pengetahuan dan pengertian anak, yang kedua, kurang adanya percaya diri, yang ketiga, fantasi anak yang sering memutarbalikkan dan membesar-besarkan realitas, sehingga anak sering melihat bentuk bahaya yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kecemasan. Menurut Harlock, 1999, rasa takut ini merupakan sebagian dari kecemasan umum. Faktor yang menimbulkan kecemasan umum adalah yang pertama akibat rasa takut terpisah dari ibu, lalu yang kedua ketergantungan kuat pada ibu atau pengganti ibu, yang ketiga adalah ketidakmampuan berdiri sendiri dan tidak mempunyai rasa percaya diri. Lalu yang terakhir adalah modeling dari orang tua maupun lingkungan yang mengalami kecemasan. Selanjutnya yaitu gejala-gejala kecemasan. Menurut Wood Deckard dan kawan-kawan, di tahun 2007, 186, ada beberapa gejala-gejala kecemasan yang bersifat fisik, yaitu gelisah, pegal-pegal, kedutan pada kelopak mata, ekspresi wajah yang tegang, berkeringat, mulut kering, kencing terus-menerus, sulit konsentrasi, tangan sering berkeringat, gangguan perut, jantung berdebar, rasa tersumbat pada tenggorokan. Selanjutnya gejala bersifat psikis, yaitu ketakutan, pikiran kacau, dan merasa malang. Selanjutnya menurut Sumanto 2003 188 menyatakan bahwa ada beberapa indikator fisik dalam kecemasan, yaitu sakit kepala, sakit perut tanpa ada sebab fisik, serta menggigit kuku, berkeringat, berbicara tersendat-sendat. Selanjutnya, indikator psikis dalam kecemasan yaitu kikuk, tidak bisa diam, dan kebingungan. Lalu yang terakhir menurut Frogat dalam Supriyantini 2010-12, gejala yang muncul dari rasa cemas yaitu jantung berdebar-debar, denyut nadi meningkat, nafas pendek atau perasaan tercekik, kedinginan, rasa panas, dada sakit, berkeringat, gemetar, rasa kebal atau mati, rasa atau kesemutan, mual atau sakit perut, pusing, kepala terasa ringan, pingsan, tidak stabil, merasa takut mati, dan kehilangan kendali atau menjadi gila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Robertus Yogi. Terima kasih Saudara Wiji. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari gejala-gejala kecemasan menurut Price dalam Lubis 2009-15. Pada saat menghadapi kecemasan, tubuh mengadakan reaksi fisik meliputi 1. Berdebar-debar karena ketika di bawah pengaruh stres, seseorang akan merasa jantung terpacu dengan cepat. 2. Gemetar, tangan atau lutut gemetar ketika berusaha melakukan sesuatu dan terhuyung-huyung. 3. Tegang. Tanda yang paling utama dari kecemasan adalah ketegangan. Ketika saraf di belakang leher sangat kencang dan menegang, dan ini akan menyebabkan rasa tersiksa. Ketegangan saraf pada kulit kepala merupakan salah satu penyebab timbulnya pusing yang akan mengantarkan pada keresahan. Yang keempat, gelisah atau sulit tidur, dan mungkin merasa kesulitan jika akan tidur. Dan yang terakhir,
keringat terlalu banyak seperti pada hari yang panas. Selanjutnya, berikut adalah contoh kasus kecemasan dalam sekolah. Dalam kasus ini, kelompok kami mengambil kasus dari seorang siswa bernama Aman. Pada saat itu Aman tidak hadir di sekolah sampai hampir 1 minggu. Menurut pengakuan ibunya, setiap disuruh berangkat ke sekolah, badan Aman mendadak panas dan kakinya dingin yang disertai dengan diare. 4 surat izin tidak masuk karena sakit dari orang tua Aman. 3 kali diperiksa ke dokter oleh orang tuanya, tidak diketahui adanya penyakit berbahaya. Menurut analisa dokter, sakitnya Aman dikarenakan Aman mengalami stres berat dan ketakutan akan sesuatu. Kepada ibunya, Aman bercerita kalau dia takut berhadapan dengan guru yang mengatakan dia gendeng dan autis, sehingga membuat dia takut berangkat sekolah. Dan selanjutnya, berikut cara mengatasi kecemasan. Yang pertama, mengambil nafas panjang dan mencoba tenang. Yang kedua, berbicara dengan orang lain. Ketiga, melakukan hal yang membuat senang. Yang keempat, mencari dan melakukan hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, berpikir positif untuk menghilangkan rasa khawatir. Selanjutnya, berikut kesimpulan yang diambil oleh kelompok kami. Kecemasan merupakan manifestasi emosi yang bercampur dan dialami oleh individu sebagai suatu reaksi terhadap ancaman, tekanan, kekhawatiran yang mempengaruhi fisik dan psikis. Kecemasan pada tingkat yang rendah dapat mendorong proses belajar siswa. Sebaliknya, jika tingkat kecemasan yang tinggi dapat mengganggu proses belajar siswa. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang diambil oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam mempresentasikan materi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.